Halo semua, thank you for the introduction, thank you for having me dan juga Mary di sini. Kenalin pertama gue Daniel, gue alumni Teknik Kimia, class of 2013, I graduated in 2017. Jadi ini a little bit of my background. Jadi gue professional experience, dulu gue pernah ada internship di Schlumberger juga as a vacation trainee. Habis itu pernah juga jadi consulting intern di Boston Consulting Group atau BCG. Then after that I joined Schlumberger for almost 3 years sekarang. Oke, jadi tadi a little bit of my professional background. Terus abis itu I'm gonna divide my presentation into 3 main components. Jadi yang pertama gue akan jelasin kayak cerita dikit tentang apa sih yang gue kerjain sebagai field engineer di Schlumberger dan why I took this path. Yang kedua, skill set apa aja sih yang dibutuhin untuk navigate your future career. Habis itu yang ketiga, gimana caranya unleash your full potential dan leverage personal development platforms. Satunya adalah dengan join SPE. Oke, jadi as you guys might already know, kayak Schlumberger adalah multinational oil service company. Jadi kita kerja di full life cycle of kayak oil and gas sector, tapi kita mainly kayak dedicate our focus on upstream level, in which gue ada di segmen yang di reservoir characterization atau segmen wireline. Jadi wireline itu adalah kayak salah satu segmen pertama Schlumberger atau the first segment, yang which means it's the oldest, the biggest, and the most advanced and cutting edge segmen yang ada di Schlumberger sekarang. Jadi yang gue kerjain sehari-hari itu falls into kayak 3 categories. Yang pertama adalah gue ngedesign and prepare services apa yang mau di give ke clients. Jadi kita karena banyak banget divisi yang ada di Schlumberger, jadi kita ngobrol dulu internal sama tim kita, dan juga kita ngobrol sama all companies. Contohnya adalah Shell, Total, Exxon, Pertamina dan lain-lain. Mereka tuh punya sumur, mereka punya field, mereka punya lapangan. Apa yang mau dilakukan dengan field mereka tersebut. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, misalnya mau dibor atau kalau mau dilakukan karakterisasi reservoir dan formasi, baru kita akan masuk dan kita akan intervene di sana. Jadi setelah udah diskusi dan design dan prepare, habis itu gue melakukan execute dan handle operations. Jadi gue akan supervise my internal team that comprised of kayak 4 to 5 individuals yang kayak udah have been in company for about like maybe 15 to 20 years, udah pretty senior. Tapi sebagai fresh grad, gue harus kayak bisa supervise mereka dan harus bisa meng-apply semua yang gue pelajari selama training untuk bisa diaplikasikan di field langsung. Lalu gue juga meng-acquire dan melakukan interpretasi data buat clients. Jadi kayak misalnya mereka mau tahu kira-kira apa sih kandungan hidrokarbon ataupun formasi yang ada di dalam sumur gue pengen tahu dan gue pengen mencoba memproduksi itu, mencoba mengeksplor dan mengkarakterisasi. Gue akan membantu mereka untuk menyampaikan apa yang ada di dalam sumur. Dan juga collaborate with multiple stakeholders, contohnya ada domain champion ataupun orang-orang yang sifatnya expert di bidang itu untuk ngasih tahu ke mereka. Ini gue ada sedikit kayak video, ini kayak yang gue punya di HP aja. Jadi kayak for me it's really rewarding and fulfilling karena gue bisa travel ke banyak tempat dan juga experience the international standard trainings. Gue juga bisa ketemu sama banyak orang-orang yang dekat banget sama gue sekarang, families, friends, and mentors. Dan juga paling senengnya adalah kayak ketika lu udah ngerjain satu project, it actually brings impact yang kayak benar-benar besar ke this, not only the company, not only the clients, tapi juga ke nation ataupun ke bangsa dan negara, yaitu kalau misalnya lu dengar kayak misalnya Pertamina punya menemukan cadangan minyak, dan my friends and families bisa bilang kayak itu bukan yang lu kerjain berapa hari lalu, ya. Itu kayak yang gue senang karena gue bisa generate tangible impact ke mereka dalam embodiment of the energy security for Indonesia. Jadi ini ada sedikit video, ya bisa dilihat. Permisi Kak, soundnya belum di-share Kak. Gimana sih cara boleh diarahin ke atas screen. Iya. Terus ada muncul drop down bar. Yep. Terus more options yang paling kanan. Yep. Terus share computer sound. Share computer sound. Oke. Sorry gue agak tech banget tentang Zoom. Thank you Kak. Oke.
kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau yang sedih-sedih nggak gue tampilin ya, karena pasti itu related ke klien juga, dan di lokasi, jadi biar kalian juga semangat buat masuk ke oil and gas juga. Oke, next. Oke, jadi second section would be kayak skill set needed to navigate your future career. Jadi kayak apa yang dibutuhin buat dapat kerjaan yang bagus. Oke, jadi kalau gue bisa bagi, mungkin akan jadi 6 bagian besar ya. Jadi pertama adalah leadership. Kenapa butuh? Karena ketika kita lulus dan kita masuk ke perusahaan yang bagus, biasanya kita juga dapat tanggung jawab yang besar, dan kita di situ benar-benar ditanyakan sama company, kayak kira-kira lu sebagai seorang fresh grad yang nggak punya prior knowledge atau prior experience, apa yang bisa lu offer ke company? Kita bisa bilang bahwa kita punya kemampuan untuk lead our team dari previous organizations, dari kayak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama kuliah, dan kita bisa benar-benar kayak mendelegasikan tugas yang diberikan oleh company ke mereka dan ke colleagues and our subordinates. Habis itu effective communication, public speaking. Kenapa menurut gue penting? Bahwa banyak banget anak teknik ataupun anak-anak di science and engineering yang kayak mereka tuh lag banget di sini. Jadi kita kalah banget sama banyak anak business and banyak banget anak-anak social sciences. Mereka benar-benar bisa nge-deliver their thoughts, kayak benar-benar nyampain apa yang mereka punya, apa yang punya mereka di pikiran in the back of their mind, dan kayak benar-benar orang ngerti apa yang mereka sampaikan. Habis itu analytical and critical thinking. Itu penting banget karena when you are given sort of information, kayak kamu harus tahu bahwa kamu harus mengkritisize dan analyze dulu apakah informasi tersebut benar dan apa yang harus kamu lakukan dari informasi tersebut. Yang berikutnya ada problem solving. Jadi problem solving itu adalah di luar, it's beyond what you've learned during the classroom. Jadi kayak misalnya kamu udah belajar teori, tapi ketika kamu dihadapkan terhadap permasalahan yang nyata secara praktikal, kamu bisa apa enggak menyelesaikan permasalahan tersebut. Baru ada time management. Time management itu sifatnya lebih kayak gimana kamu mengatur waktu, karena everyone has kayak exactly the same kayak waktu, mungkin energi kurang lebih sama, terus habis itu kayak semua orang juga punya kegiatan yang banyak, tapi gimana caranya kamu bisa punya prioritization skill, gimana caranya kamu bisa manage waktu dan mencapai tujuan bersama. Dan terakhir ada teamwork dan adaptability. Ini menurut gue penting banget karena contoh nyatanya adalah once gue masuk ke Schlumberger, gue kayak waktu itu nge-supervise banyak banget orang-orang yang kayak istilahnya udah they have been kayak for a long run in the company, kayak udah kayak puluhan tahun, tapi gimana caranya gue bisa adapt in the new conditions, kayak in new environment, gimana caranya gue bisa punya teamwork ataupun kerjasama dengan orang-orang yang punya socio-economic dan educational background yang berbeda-beda, gimana cara gue nyampein apa yang mau kita lakukan bersama dan benar-benar ada di satu tim yang sifatnya harmonis gitu. Itu cukup susah sih menurut gue. Tapi as the time goes by, lu akan belajar gimana caranya. Sama seperti apa yang lu pelajari selama kuliah ataupun selama berorganisasi di kampus. Oke, jadi ini juga ada satu tambahan kayak aspire to be a P-shaped individual. Jadi at least kalau sekarang kita di era yang kayak zaman sekarang gitu, kita udah nggak cukup jadi generalis lagi. Jadi kayak lu don't be jack of all trades, master of none. Jangan jadi orang yang bisa kayak tahu atau bisa banyak hal, tapi pas ditanya kayak lu expert di mana, nggak ada gitu. Jadi kayak cuma sekedar in superficial level. Tapi try to actually deep dive, double click on things yang kayak functional areas atau disiplin yang kamu rasa bahwa kamu bisa specialize di situ, dan ketika kamu nanti kerja, kamu bisa menunjukkan kepada recruiting companies bahwa gue bisa loh meng-contribute kayak specific areas of expertise in order to be contributing to the company dan orang banyak gitu. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kamu bisa jadi V-shaped individual. Itu kayak lu bisa banyak tahu tentang broad knowledge ataupun kayak collaborate with multiple sectors atau domain, tapi you can be specialized in more than one thing atau more than one key areas. Gitu sih. Terus third section would be kayak gimana caranya unleash your full potential dan advance your personal development. Ini akan ada relasinya dengan apa yang gue jalani selama kuliah, terutama apa yang diberikan ataupun gue berikan dan apa yang gue terima dari SPI selama gue kuliah. Oke, jadi gue mau memberikan analogi bahwa SPI itu adalah, SPI ketika digabungkan dengan other resources, itu bisa digunakan atau di-leverage as excellent personal development platforms. Kenapa begitu? Jadi istilahnya analoginya adalah SPI ini adalah seperti gas station. Dia akan provide the fuel, tapi nonetheless you yourself yang akan
drive your own vehicle untuk mencapai goal sendiri. Jadi kita dikasih fasilitas sama si SPI, tapi we actually drive our own kayak journey. Oke, jadi yang pertama, kenapa gue suka banget ada di SPI, dan gue ngerasa bahwa this organization kayak benar-benar give such a big impact to my life, kayak during the college years and after graduations, adalah pertama gue dapat meaningful impact dan long-lasting friendship. Gue kayak bisa kerja sama tim gue di HR sendiri, terus gue bisa collaborate sama BODs dan members, untuk kayak ngelakuin banyak banget kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan minat bakat ataupun kayak personal development dari banyak orang. Dari situ juga gue melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan juga community service programs. Nah, sampai sekarang pun gue masih kayak benar-benar masih punya long lasting friendship sama teman-teman yang dari BOD, dari member, dari teman-teman di SPI student chapter lain di negara lain, bahkan yang kayak masih keep kontak sampai sekarang. Itu dan di kerjaan gue, jujur gue bisa bilang bahwa di Sambusi banyak banget, kayak mungkin sekitar 60-70% orang yang di divisi gue yang seumuran sama gue tuh adalah yang kurang lebih seumuran gue tuh, kita udah pernah ketemu selama SPI dulu, either itu di meeting SPI ataupun di acara expo yang SPI punya, ataupun di lomba-lomba yang ada di SPI. Jadi kayak istilahnya lu lagi gitu, orangnya kayak basically those bright individuals akan ujung-ujungnya akan ketemu lagi di satu tempat yang sama nanti after graduation. Jadi kayak kalian harus bangga bagian dari SPI, karena itu hal pertama yang gue sampaikan. Nah, yang kedua tuh adalah ada remarkable personal development and life-changing experience. Jadi gue waktu itu represented SPI di beberapa kompetisi, itu international dan national level. Habis itu mereka juga senior tuh bantu gue juga untuk coaching dan semacamnya. Jadi kayak gue ngerasa bahwa gue nggak left behind, even though kayak everyone started from like specific point, tapi kayak semua tuh benar-benar dibantu buat gimana caranya bisa excel dan bisa develop themselves. Terus abis itu gue represented juga di conference ataupun sifatnya kayak vacation training-nya sambil juga internship, yang waktu itu kayak everyone is kayak bener-bener hype banget, kayak orang-orang pengen daftar, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Tapi akhirnya berkat gue diskusi sama banyak orang dan kayak dari orang-orang dari SPI kayak banyak yang dukung, akhirnya bisa berhasil ikut program itu ya, dan banyak kegiatan-kegiatan. Oke, nah yang berikutnya tuh yang terakhir, gue percaya bahwa ini ada, walaupun secara langsung atau secara tidak langsung, itu ada direct correlation-nya sama ini. Gue yakin dan percaya bahwa apa yang diajarkan sama gue jadi bagian dari SPI, itu membawa gue ke perubahan yang jauh lebih baik. Jadi after all, it makes the other doors widely open for me. Kenapa seperti itu? Karena dengan pembelajaran ataupun exposure yang gue dapet sama di SPI, itu kayak membuat gue lebih percaya diri buat menghadapi kayak tougher circumstances yang ada di luar sana, baik itu mulai dari lomba-lomba atau kegiatan internship ataupun kayak kegiatan personal development, ataupun ada kayak penghargaan-penghargaan yang waktu itu gue ikutin, itu karena gue semua berangkat dari kepercayaan diri yang dipupuk atau ditanam di SPI sendiri. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya kalian juga sampai sekarang banyak banget yang bilang ke gue kayak tapi kan setiap orang beda karena ada orang yang kayak udah nyoba kayak 10 kali atau berapa kali ternyata nggak berhasil juga menang lomba atau nggak berhasil ikut kegiatan yang mereka mau. Tapi trust me, pasti kamu akan sampai di satu tempat di mana kamu sadar bahwa semua perjuangan itu akan paid off. Jadi ini some secret recipes to step up your game just a little bit. Nanti mungkin kayak gue akan jawab pertanyaan kalian juga. Jadi pertama, ini kayak yang gue bisa bilang ke kalian, please banget lakuin ini semua sebelum kalian lulus, daripada kalian nyesel. Jadi pertama, strike a balance in 3 elements. Pertama, academics. The second would be extracurricular. Itu kayak organization, internship, dan lain-lain. And the third one would be your own well-being, physical and mental health, sama spiritual and personal relationship. Kalian harus banget kayak mungkin you guys will have to like compromise one of those, tapi sadarlah bahwa ini adalah sebuah simulasi dari pekerjaan kalian nanti ketika kalian menyelesaikan kuliah ini gitu. Yang kedua, always come prepared. Kayak come prepared all the time. Kayak kalian misalnya ngadepin sesuatu sesimpel kayak cuma besok ada kelas, tapi gue bisa highly recommend you guys to mungkin
belajar sebelumnya, terus atau kayak misalnya baca-baca dulu review-review apa yang kalian udah pelajarin di kelas sebelumnya. Mungkin ada kuis dadakan atau semacamnya, itu kayak hal kecil. Tapi di dunia kerjaan, kayak you really don't know what life has in store for you in the future. You really don't know kayak the plot twist that happens on the ground. Kayak misalnya lu ngerasa bahwa, aduh gue pengen banget masuk ke perusahaan consumer goods, ternyata life give you like another opportunity, dan lu harus siap untuk menerima itu ataupun seize the opportunity, don't let it go. Yang ketiga adalah never stop learning. Jangan sombong, jangan promptly satisfied, jangan gampang puas tentang apa yang udah lu punya. You always need to have like thirst atau desire for knowledge. Belajar terus dari hal-hal yang baru, explore terus, misal lu punya online atau offline resources. Yang keempat, set your bar high and make it happen. Jadi kalau misalnya banyak banget orang yang ngerasa bahwa gue nggak bisa nih kayaknya, gue kayaknya nggak sepintar dia, gue nggak bisa bahasa Inggris, kayak gue nggak bisa, nggak punya problem solving skill, gue nggak bisa, gue simple nggak bisa matematika atau fisika gitu. Itu kayak your mindset itu your only limit gitu. Jadi never underestimate your potential. Everyone starts from specific point. Jadi jangan merendahkan diri kalian sendiri, dan jangan discourage ketika other people's opinion tuh kayak berusaha buat menjatuhkan kamu. Jangan kayak dia ambis kayak gitu. Tapi fokus aja sama tujuan kamu, dan kayak nggak terlalu pusingin kayak apa orang lain ngomong apa, tapi kayak tetap strive for like your goal gitu loh. Yang terakhir ini yang menurut gue penting banget, gue selalu apply ini selama gue kuliah, find some mentors and sparring partners. I believe that dia kayak quotes yang kayak you are the average result of 5 individuals that you spend your most time with. Jadi kayak kamu adalah hasil dari orang-orang yang kamu habiskan bersama-sama, itu 5 orang gitu. Jadi kayak kamu adalah produk dari keluarga kamu ada produk dari sahabat-sahabat kamu, dari teman-teman dekat kamu, ataupun orang-orang yang kamu ajak untuk berdiskusi bersama setiap harinya. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu sorry to say kayak misalnya kebanyakan main game, ya kamu akan jadi orang yang banyak main game. Tapi kalau teman-teman kamu adalah orang yang sering misalnya belajar ataupun sering mengikuti suatu kegiatan yang bermanfaat, kamu akan terinspirasi dan kayak kenapa gua nggak bisa kalau orang lain bisa. Intinya, all in all, there's no silver bullet. Nggak ada kayak hal yang instan di dunia ini. Jadi nothing worth having comes easy. Jadi jangan lupa untuk enjoy the process. And one more thing, ada quotes yang bisa kalian baca. Jadi when you have a dream or an ambition, but you think the journey is so long and far away, do it with small steps that you take every single day. So when you look back down the road, they all add up, and you know you've covered some distance and you'll be reaching your destination. Jadi ingat ketika suatu hal yang kamu anggap impossible nih, kayak nggak mungkin, tapi jalanin aja. Suatu saat kamu juga akan kayak make significant difference, dan suatu saat kamu bakal sampai ke tujuan kamu nanti. Itu sih kalau dari gua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah sesi pas sesi Q&A. Thank you very much. Keren banget Kak Juan presentasinya. Makasih banget ya Kak presentasinya. Banyak banget yang tadi bisa diambil, yaitu cara-cara kita memanfaatkan sebaik-baiknya nih kehidupan kampus kita sekarang agar nanti bisa bermanfaat buat kehidupan pasca kampus. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dari Kak Mary. Halo Kak Mary, apa siap? Siap, oke. Kepada Kak Mary dipersilakan untuk memulai presentasinya. Oke, udah bisa lihat my screen? Yes, kelihatan Kak. Thank you juga untuk SPOSC udah mau invite aku sama Kak Daniel for today's session on how to kickstart your career, and the topic will focus more to describe or share how SPE become my first step towards the future. Tadi aku juga dengar sharing dari Kak Daniel, and I think it was very structured, dan kita kayak benar-benar udah dapat gitu kan what's the skill set. Tadi Kak Daniel juga udah kasih conclusion on what you need to prepare in the future. Jadi from my side, I think the way I present it will be more to the sharing session on how SPE has helped me towards my career gitu kali ya. Okay, so first of all, halo semuanya, nama aku Clarissa Mary. Aku Teknik Kimia 2015, and I joined SPE dari tahun 2016 sampai 2018. Jadi kalau bisa dibilang seumur hidup aku di kuliah itu ada di SPE. Jadi benar-benar udah SPE blood banget.
And then ini adalah my life stones. Mungkin it's quite busy, but what I'm trying to say di sini adalah tahun 2015 in pre-campus aku dari sebuah sekolah swasta, which is St. John's Catholic School, and it was actually quite a miracle for me to join UI. Karena it was very uncommon in my school. Jadi kayak beda mungkin ceritanya sama teman-teman yang dari negeri dan gampang dan misalnya lebih mungkin juga diterima lebih gampang, banyak caranya, bisa SNMPTN, SBM dan lain-lain. Tapi kalau aku selain nggak banyak yang tahu, teman-teman juga kayak apa sih masuk UI, apa sih masuk PTN. Tapi I think it was one of the biggest moment in my life to enter UI. And then during campus life, I actually joined organizations, I joined committees, joined competitions, dan juga development program. Jadi di sini what I'm trying to highlight adalah you guys have still got much time di kampus. Kayak you have your 4 years, and please do not waste it just by kayak jangan cuman fokus on academics contohnya. It's very important, but I think having another extracurricular activities kayak tadi Kak Daniel juga udah mention is very important karena I think it gives you the whole experience of a campus itself. Kayak kalau belajar tuh sekolah banget, tapi kalau organisasi, komite, habis itu lomba, terus development program itu tuh adanya di kampus. Jadi I think please don't waste your time, just try everything. Kayak mungkin nggak usah ambis banget kayak 1 tahun 5 organisasi, nggak perlu, tapi kayak at least one, kamu 1 tahun cobain 1 competitions, 1 kali cobain ikut PGD or lain-lain, karena I think especially di Teknik Kimia UI we have so much ongoing, dan jadi kayak banyak banget channelnya. Kamu tinggal pilih kamu cocok yang mana. Mungkin kamu bisa masuk SPE, you have IATMI, you have SBE, and I think ada yang baru IC ya kalau nggak salah, dan lain-lain. Jadi there's so much channel, you choose. Kayak kata Kak Daniel, if you just stay quiet, you will not develop. Dan post campus, thankfully karena I'm quite active, jadi I think it opened the path for me easier than the others karena take for example, I was accepted as a trade marketing intern in L'Oreal, the #1 beauty company in the world, itu in 2019, which is ketika aku masih skripsi. Jadi aku skripsi sambil intern. And then setelah aku lulus, thankfully aku langsung dapat kerja, which is to become the management trainee in L'Oreal. Dan thankfully, sebenarnya baru minggu lalu, I just graduated the management trainee program within 1 year, di mana sebenarnya programnya itu 1,5 tahun. Jadi I think this is not because of me, I think it's because of the experience that I have previously in campus life. Jadi gitu. And also don't forget, if you like volunteering, I think it's very fun dan juga will complete you more fully. Gitu. Lanjut, in terms of SPE milestones. Jadi aku tadi cerita kalau aku tuh blue blood SPE banget. I started in 2016, jadi first year aku tuh langsung jadi staff of training, dimana kalau dulu prokernya itu adalah prokernya tuh apa ya? Jadi tuh kita tuh bikin training session gitu. Kalau di kalian mungkin I don't know namanya apa, cuma kayak kita bikin classes, itu yang ada kelasnya. Jadi hari ini misalnya topiknya discuss on oil and gas 1-on-1. Itu under training. Itu tahun 2016. Tahun 2017 aku daftar nih jadi BOD. Tapi aku daftar jadi BOD training. Jadi pengennya jadi Deputy Director of Training, ternyata tidak diterima, guys. Tapi aku dialihkan menjadi Deputy Director of External Affairs. Frankly speaking, honestly, kayak dulu aku kayak sedih gitu, kayak kenapa gue nggak keterima di training, kayak apakah gue nggak perform atau sedih, tapi agreed banget sama yang tadi Kak Daniel bilang, kalau life will give you a way, dan jangan tutup mata untuk any opportunities. Jadi turns out being the Deputy Director of External Affairs apparently bikin aku jadi orang yang lebih experience-nya lebih nggak kepikiran gitu. Kayak bisa ketemu sama banyak professionals, kita bisa ketemu banyak student chapters lainnya dan lain-lain. Jadi it was very fulfilling, and from that I tried to convince myself to register myself jadi salah satu president candidate,
and I didn't make it, but then I became the vice president, and it was a very amazing stewardship that we have in 2018. Okay, jadi what did I learn sih from SPE? I think to sum it up, I received 3 main important element from SPE, which is knowledge, basically on oil and gas. Tapi I think from oil and gas aja kita tuh harus belajar banyak. Jadi nggak necessarily full 100% oil and gas from the knowledge I get from SPE, kita juga bisa dapat tentang updates of technology, industry, and whatsoever. The second is I gained soft skills, sesimpel communication skill, public speaking skill, confidence, dan lain-lain, itu I gain in SPE. And the third is the most important thing from SPE, dan I think it's one of the core benefits of you being in SPE is actually the networking. Selain networking sama sesama member atau sesama staff, kalian juga pasti pernah ngerasain SPE itu ada benchmarking sama SPE student chapter lainnya. Jadi kita bisa ketemu teman-teman di kampus ITB, di kampus Unpad, Trisakti, dan lain-lain. And the networking is very important. Jadi kalau aku mau breakdown one by one ya, how did it help me? First is on the knowledge. SPE has helped me to build the knowledge and confidence. Kayak what I mentioned, I'm always updated with the latest trend of the industry. Kalian kan juga ada pasti tuh SPE, kayak suka kasih info kan weekly on what. I think it's very important. Kayak selain kita jadi updated, karena kita tahu, thus we're becoming more confident to have kayak the small talks with all of kinds of stakeholders. From this knowledge, actually it brought me to most of my achievements sebenarnya. Karena ini, kayak misalnya the knowledge from SPE, thankfully I have more than 10 awards from national competitions, dan itu tuh hampir semuanya sih under SPE gitu. Kayak contohnya ada SPE Edition, mungkin ada Oil Week by Trisakti, ada Petrolida, dan lain-lain. Jadi dari SPE-nya doang nih, aku udah ada hampir kayak 5-6 awards gitu. So there's just so many opportunities that you guys can join sebenarnya. Udah ada wadahnya, kalian cuma perlu join. Beranikan diri untuk join, dan I think you might have the bigger chance to win. Terus, I think from SPE juga, walaupun bukan oil and gas, I was able to get 2 awards from global competition. I think nggak necessarily karena oil and gas, tapi karena aku juga udah sering lomba, jadi kayak udah get the sense of lomba tuh gimana, karena udah ada experience-nya. Mungkin itu yang bikin aku menang. Not necessarily kayak ketika aku lomba pinter banget atau apa, I don't think so. But then it's the experience, I think. And from SPE juga aku bisa jadi speakers of several internal events, kayak contohnya ini, atau mungkin dulu ada beberapa event yang lebih technical, kayak bisa sharing, kayak gitu. The second point is on establishing network professionally and intimately. So I think from SPE, aku kebayang kalau misalnya ini semuanya BOD, pasti kalian itu pernah sesimpel hubungin speaker. Jangan salah ya, hubungin speaker itu berguna banget. Selain satu, kalian tuh harus berani inisiatif hubungin speaker. Itu aja udah butuh keberanian. 2, kalian harus kayak engage terus sama speaker. Pak, minggu depannya acaranya, Pak, kita cancel, mundur 3 hari, Bapak bisa nggak? Nah, terus nanti minta CV atau lain-lain. It's a communication effort. Jadi kayak dari hal sesimpel itu aja sebenarnya kalian bisa belajar banyak. And from there, kayak karena aku juga dulu staff of training, terus lanjut jadi Deputy Director of External, aku jadi kenal banyak profesional yang sampai sekarang we still keep in touch. Kayak bahkan kadang bisa tiba-tiba ada profesional tiba-tiba ngechat aku, gimana kerja sekarang? Kayak gitu. Kayak sesimpel itu, I think it's very awarding juga kalau buat aku. Kayak jadi, oh ternyata dulu tuh gue cuma minta-minta jadi speaker itu, dia nggak langsung lupa kok. Kayak gitu. Jadi, take pride in what you do in every kayak division you are, kayak kalian tuh kerjanya tuh sangat bermanfaat dan impactful. And then from SPE kayak 3 tahun kepengurusan, kayak teman-temannya tuh kayak gokil, dan benar kata Kak Daniel, teman-temannya tuh biasa sefrekuensi guys, kalau kalian sadar. Dan biasanya the people in SPE, the blue blood ini nih, tipikalnya nih itu quite ambitious.
kalau aku bisa ngomong ya, we're quite ambitious and then we want big things. Jadi I think the environment that SPE has create itu juga nge-shape who I am today. Jadi jangan nyesel, dan I think it's very good for you to join organizations internationally scaled like this. And then on the third thing is actually it helped me to strengthen soft skill that brings me to every opportunity available. Ya, jadi Kak Daniel tuh dulu juga adalah role model aku. Jadi kalau dia ngapain tuh saya pengen ikutin gitu kan. Jadi karena dia ikut Young Leaders Indonesia, aku juga coba. Nah, tapi misalnya message-nya bukan di situ ya. But then we have the knowledge, kata Kak Daniel, tapi sometimes we don't have the communication skill. Skills like that is what we learn from SPE sebenarnya. Ketika kalian mungkin sesimpel kayak Nara jadi moderator, jadi moderator dan lain-lain, I think it teaches you the communication skill that you might need in the future. Jadi kayak pokoknya jangan pernah, pokoknya always take pride in what you do because it kayak slowly but surely is strengthening your soft skill. Jadi basically kayak communication skill, self-branding, itu tuh benar-benar membantu aku jadi who I am today. And also from SPE, I learned on teamwork and good working ethics. As we know, I think compared to the other organizations, we're quite professional in a way, then we have a good working ethics that I think selalu turun year on year. Dan from that, jadi bikin mungkin at least aku jadi bisa survive di perusahaan. Kayak gitu. Jadi I think SPE is really helpful for me in whatsoever I am doing actually until today. So basically, to just sum up, why is it important to join SPE? Or not necessarily SPE, to join an organization or becoming active? I think it gives you the fundamental knowledge and mindset we need. Kayak mungkin kalau SBE ada biotech dan lain-lain, everything gives you knowledge lah. And then the second is to prepare you with a broader network that will always be helpful for you. Tadi kayak aku udah cerita juga. And third is it will fulfill us with the soft skill we never get elsewhere. Jadi kalau menurut aku adanya organisasi seperti itu tuh benar-benar ngebantu memberikan soft skill yang nggak didapetin kalau kita cuma fokus in our academics, kalau menurut aku. And then kalau tadi Kak Daniel ada pamer tentang Schlumberger, aku pamer sedikit tentang what it's like working in L'Oreal. Tapi ini sebenarnya bukan video aku, ini teman aku yang bikin. She was only 17 when Pretty Serbian came offering that all her dreams would come true. Yeah, so we review products. He said, "Come here, sweetie, I can make you a star. I just want to see you flourish, and I know you make it far." What she couldn't see was he was in it for. Kita dapat freebies setiap bulan. Jadi I think kalau FMCG itu selain barangnya lebih relevan, kayak seru-seru dan kayak everything is so dynamic that kita tuh banyak dapat webinar atau dapat kelas-kelas online. Karena kita harus juga updated kan sama yang ada. Tapi kalau cowok-cowok, don't worry. Ini kan cewek banget ya, kayak makeup. Tenang aja, seru juga. Jadi ini aja sih intermezzo doang. Kita nggak tiap hari begini ya guys. Kalau kita kayak gini tiap hari, kayak gue nggak kerja di FMC tapi jadi makeup artist. Tapi anyway, guys can also join. Itu poinnya. And the perks of working in FMCG, in which stands for fast moving consumer good, it's forever dynamic. It's always challenging. Take one quick example aja. Gara-gara COVID, tadinya tuh misalnya channel kita gede banget di department store, and now it's shifting to e-commerce. It's very dynamic. Tiba-tiba atasan minta, oke, jualan lo harus segini, dari sebelumnya segini. It's very dynamic. Jadi kita mesti mikir ulang that it happens kayak in a week atau in kayak 2 weeks. It's very dynamic. Jadi kayak seru tiap hari kayak, oke, gue harus mikirin ini, oke, gue harus mikir itu. Itu satu. Kedua, karena we're a fast-moving consumer good, we're always following the trend.
karena we need to be very close to our consumer. Jadi kayak take for example, aku kan pegang makeup. Kayak sekarang apa sih yang lagi ngetrend? Ternyata lipstick lagi turun jualannya karena semua orang pakai masker. Then we need to think how to grow our eyes category. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak kita harus selalu ikutin tren dan kayak quickly adapt aja. And the third is, what's fun is that the products are very relevant for us. Jadi kita kayak seru, kita megang produk apa yang gue pakai nih tiap hari. Gue misalnya punya foundation, gue pakai nih setiap hari, jadi gue tuh merasa I have the relevancy for it. And then in FMCG, I think almost all FMCG company, ya mungkin oil and gas juga pasti sih, they offer fulfilling benefits kayak healthcare, development classes, sports requirement juga di cover dan lain-lain. And kalau ini aku mau pamer ke Kak Daniel, we have a office in the city. Jadi kayak ngantor itu bisa pakai baju bagus, cantik, kayak makeup. Terus nanti ketemu teman di mall gitu. Kalau Kak Daniel aku kan nggak tahu ya, mungkin di Cikarang hidupnya kan. Gitu aja sih. Nah, terus last but not least, mungkin to give you some perspective on what I do kali ya. Mungkin dari tadi kan aku cerita tentang L'Oreal, it's just short. Sekarang role aku adalah online brand, dimana what we do is actually very different with Teknik Kimia. What I do is brand building, and then we create marketing strategy and control product assortment basically. Jadi sekarang aku itu handle NYX Cosmetics. Kalau kalian pernah dengar yang cewek mungkin tahu NYX Professional Makeup, itu tuh satu tim isinya cuma 2 orang. Oke, so basically I handle everything on NYX Cosmetics. Jadi kayak bayangin betapa serunya sih kalau kerja di FMCG, kayak gue benar-benar handle ini, semua yang keluar di mata consumer itu dari gue. Jadi this is what we actually do. And then the second is the responsibility to build brand awareness in digital environment. Jadi kalau aku kayak kerja sama influencer Instagram, sama apa ya, influencer wannabe, kayak we're talking closely regularly aja karena we need the brand awareness. And third itu adalah karena aku online brand, jadi the responsibility itu includes to grow business in e-commerce. Jadi kayak very close to us gitu loh. Mungkin kalau I might say if you're working in FMCG. So I think this is my last to close up. I think really the future is created by what you do today and not tomorrow. So starting as today, you are already on the right path. You just need to choose where you are going tomorrow. So I think that's for me. Thank you. Sorry kalau agak lama. If you have any question, please do share di sini. Kita kan ada box juga. And if you want to contact me personally, please. Okay, thank you. Thank you banget Kak Mary, presentasinya sangat-sangat bermanfaat nih. Aku dapat banyak banget insight dari presentasi Kak Mary tadi. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang semua participants di sini udah pernah isi nih Kak di Typeform. Dan mereka tuh banyak banget yang penasaran, kayak most of the questions itu isinya kayak seberapa bermanfaatkah SPE untuk kehidupan di karir kita nanti. Dan beberapa hal udah disebutin sama Kak Juan dan Kak Mary tadi. Tapi mungkin yang bisa dijelasin lagi adalah bagaimana cara kita bagian dari SPE memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita di SPE agar bisa bermanfaat. Kayak bagaimana caranya, Kak? Kalau misalnya kita join doang, misalkan, atau join terus diem kan kayak gak dapat manfaatnya juga kan. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar memanfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu di SPE. Kak Juan atau Kak Mary bisa dijawab? Oke, mungkin kita nanti saut-sautan aja kali ya. Jadi gimana caranya? Jadi kalau menurut gue tadi sih balik lagi kayak lu tuh selalu kayak ketika join sesuatu selalu kayak tanamkan di pikiran kalian in the back of your mind. Kalau misalnya gue join sesuatu tuh itu adalah suatu investment. Jadi investment of your time, your energy, kayak semua hal yang lu lakukan tuh kayak lu put 100% di sana. Jadi kalau misalnya lu join sesuatu misalnya contohnya organization atau kayak di suatu kegiatan, ya lu harus tahu bahwa apa sih yang pertama-tama, apa sih visi gue atau apa sih tujuan gue di dalam, apa sih yang mau gue dapat, apa sih yang mau gue kasih gitu. Jadi by actually thinking about it,
you will always kayak be on the right track and on the right path. Jadi kalau misalnya kamu mau join SPE, apa yang bisa SPE contribute to yourself dan SPE, you can contribute to SPE dan environment-nya, yaitu yang lu harus tetap stick ke sana gitu. Misalnya kayak mau jadi lebih pintar tentang oil and gas, ya udah pasti akan ada motivasi karena istilahnya join SPE juga kan pasti akan memakan waktu di luar waktu kuliah ya. Jadi itu sih yang paling penting. Terus misalnya mau ketemu orang-orang atau mau networking sama orang banyak, itu kayak itu investment juga karena juga pasti kamu butuh meluangkan waktu tidur kamu, waktu dengan keluarga, itu tetap investment juga. Jadi selalu pikirkan apa yang kamu akan bisa kasih dan apa yang kamu bisa dapatkan. Jadi itu sih mindset itu yang harus dibangun. Kalau aku mungkin sama kayak Kak Daniel sih kurang lebih, jadi quite similar. I think we can move to next question kali ya. Nah. Oke. Jadi pokoknya tuh tanamin mindset ya Kak, kalau misalnya apa yang kita lakuin itu nggak boleh sia-sia gitu ya. Harus bermanfaat untuk diri sendiri ataupun lingkungan. Nah, selanjutnya nih yang banyak banget juga yang ingin tahu itu tentang kalau misalnya Kak Mary sama Kak Juan bisa mengulang waktu-waktu kalian dulu di kampus, kira-kira apa yang akan kalian perbuat berbeda gitu. Kira-kira apa hal yang kalian nyesel, atau kalian belum pernah lakuin, belum sempat lakuin, atau ingin lakuin, dan baru kepikiran sekarang ketika sudah lulus gitu. Oke. Gue jawab dulu ya, Mer. Jadi ini gue kayak ada sedikit analogi sih, kalau misalnya gue bisa share ke you guys. Jadi, pertama, gue cukup bersyukur, puji Tuhan, kayak atas apa yang gue jalanin selama kuliah. Dan kalau misalnya ditanya mau apa yang diulang, mungkin kayak udah cukup puas, nggak ada. Jadi kayak mungkin kalau ditanya, gue kasih dua analogi ya. Jadi pertama adalah analogi kayak piring atau plate ya. Jadi imagine plate yang kosong, itu adalah your capacity. I do believe kayak every single individual yang keterima masuk UI, they surely have kayak specific amount of bandwidth ataupun kapasitas untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan sesuatu dan lain-lain. Jadi anggaplah kita sama-sama punya piring kosong ketika masuk ke SPI atau ketika masuk ke kampus ini. Jadi apa sih yang mau kalian isi? Kayak kalian dari awal udah bilang sebagai maba, kayak gue pengen isi dan technical atau soft skill, pengen personal development, essential network, dan semacamnya. Jadi itu kalian harus tanamkan bahwa gue punya 100% kapasitas, tapi berapa persen sih yang mau gue pakai? Apakah gue cuma pakai 20%? Apakah sisanya gue cuma mau pakai buat misalnya kayak simply main game aja, atau kayak gue mau kuliah pulang, atau gue mau bener-bener utilize 100% potential yang gue punya. Setiap orang punya waktu yang beda-beda dan punya energi yang beda-beda, tapi waktunya sama. Jadi istilahnya kalian berhak nentuin kayak berapa porsi yang kalian mau untuk personal development, berapa porsi untuk akademis, berapa porsi untuk keluarga ataupun your well-being. Jadi itu kayak istilah makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi remember kayak sebagai ini mungkin kayak pesan yang kalian bisa sampaikan juga ke maba ataupun freshman atau sophomore individuals, don't be like a kid in a candy store. Kayak I want everything. Kayak ini nyata ya menurut gue pernah lihat kayak orang-orang yang ikut organisasi sampai 15, kepanitiaan sampai 10, terus abis itu join competition, just give it a shot, kayak ikutin semuanya, yang penting ada-ada aja. Ataupun kayak mereka juggle with a lot of things, dan ujung-ujungnya those things tuh kayak bener-bener all over the places. Kayak bener-bener mereka nggak dapat apa-apa, kayak ditanya kayak dulu ada bercandaan kayak iya gue staff di 20 organisasi. Oke. And then kayak what contribution yang bisa kamu bawa sebagai staff. Bukan artinya jadi staff itu salah, tapi kayak personal development apa yang kamu dapat dan apa yang kamu kasih sebagai seorang staff. Jadi kayak istilah lu harus pilih dan pilih lah apa yang lu jalanin, karena istilah waktu lu dan energi lu terbatas. Kedua, kalau misalnya gue bisa bisa nyampein, mungkin ada kayak namanya gue nggak sih. Jadi istilah namanya tuh kayak analogi kayak sand, rock, and pebbles. Jadi kayak misalnya kalian punya satu jar, a life of jar, yang kayak spesifik waktu yang bisa kalian isi itu adalah kayak rock itu adalah batuan yang kayak isinya hal-hal penting, pebbles ataupun trickle itu adalah hal-hal yang lumayan penting tapi nggak terlalu urgent, atau hal-hal yang sifatnya sand ataupun pasir yang sifatnya kayak nggak terlalu penting. Jadi banyak banget gue lihat termasuk diri gue sendiri itu banyak banget yang ngelakuin kayak misalnya video game atau kayak ataupun banyak social media, lebih scrolling social media dan lain-lain, itu yang kayak gue isi penuh dulu di awal.
Tapi seharusnya malah kita kebalik, kita untuk ngisi satu jar ataupun satu toples yang kehidupan kita atau suatu waktu adalah kita isi dulu yang penting dulu. Ketika yang penting sudah kita isi, baru yang less important kita masukin, baru yang benar-benar space terakhir kita taruh buat yang nggak penting. Karena at the end of the day, kayak orang-orang nggak bakal peduli tentang apa yang nggak penting setelah kalian lulus nanti. Jadi kayak orang nggak nanya kira-kira berapa jam lu spend your time main video games di warnet gitu. Atau kayak berapa lama lu nongkrong di kantin teknik sampai jam 2 pagi gitu. Berapa kali. Atau berapa lama lu ke Warcem makan Indomie kayak 3 hari begitu. Kayak itu nggak penting gitu loh. Jadi kayak atau kayak kayak bucin, misalnya kayak ada orang yang bucin kayak tiap hari pacaran terus kayak berapa lama lo habiskan dengan pasangan lo setiap hari, itu kayak orang nggak peduli gitu loh. Kayak ya itu kayak ya dan gitu dong. Nah jadi hal-hal yang penting tuh harus bisa lo prioritaskan lah. Intinya kayak gitu sih, dua hal itu yang tadi jar of life atau prioritization, sama yang kedua adalah plate atau yang your capacity. Thank you. Keren banget. Kalau dari aku mungkin nambah sedikit. I think Kak Daniel explains it all already, kayak udah jelas banget. Sama mungkin kalau sama Kak Daniel, aku ngerasa nggak ada penyesalan sih. Kayak I think I already lived the campus life quite fulfilled. Kayak semuanya udah aku coba. Dan I think one of the reason kayak kenapa mungkin aku sama Kak Daniel nggak nyesel adalah karena kalau aku sih, di awal tuh kita udah set the goal. Jadi, benar kata Kak, jadi kita ada plate-nya, kita pilih, kita tuh mau isinya pakai apa sih? Nasi semua kah? Apa lauk semua kah? Daging semua, nggak pakai sayur atau apa? Kayak, it's all your choice gitu loh. Jadi, what matters sekarang, I think for all of us juga, kayak kita tuh set dulu the goal-nya. Masuk SPI itu mau ngapain? Di kuliah tuh mau ngapain sih? Apakah gue mau jadi anak pinter banget? Tapi IP lu harus 4 terus. Jangan mau jadi anak pinter tapi IP-nya kayak biasa-biasa aja. Terus habis itu nggak ikut organisasi. Terus kalau kalau gue sih personally emang dari awal udah goal-nya gue mau aktif. Kayak gue pengen cobain semuanya karena I didn't get that in my high school year kayak gitu. Jadi sekarang set dulu goal-nya apa, set the goal, the target. Jadi kayak setiap hari itu mungkin kita bisa tahu semester depan gue mesti ini deh, semester depan gue mesti masuk SPI karena SPI bisa bantu gue lomba. Kayaknya gue tahun ini harus benerin nilai deh, karena kalau gue nggak benerin nilai, gue bisa nggak lulus. Jadi kayak set the goal dulu deh, itu paling penting. Baru I think dari sana unconsciously kita juga udah fulfilling the plate gitu kalau menurut aku. Oke, keren banget. Sebelumnya nih aku mau bilang terima kasih banget. Thank you for all your enthusiasm kepada semua participants, karena di chat box-nya banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Typeform ini, bagaimana cara Kak Juan dan Kak Mary anticipates demotivation atau kayak overcome demotivation yang pastinya pernah dirasain oleh semua mahasiswa. Kira-kira gimana Kak? Mary. Oke, kalau aku sih quite easy ya. How to handle the motivation is, kalau aku biasanya kayak udah stop dulu sejenak. You need to take a rest, I think. Everyone deserves a break or a rest dulu. Jadi kalau aku misalnya, contoh simpelnya kayak habis stres atau demot, aku tidur. Tidur sehari aja, kayak I think itu udah refresh banget. Dan setelah itu ya udah, you remember again your goal. Kayak balik lagi, kayak kenapa sih gue ikut SPI yang repotin gue banget, yang ngambil waktu gue, kenapa sih? Karena gue mau ini. Jadi kayak once you're demotivated, you deserve a break, but then I think everyone falls, but everyone get back up again. Jadi ya itu aja sih, kayak don't be too hard on yourself, kayak kalau it's okay to take a break, tapi jangan lupa to get back up to reach your initial goal. Aku sih itu kali ya, tidur. Jadi take a break dulu dan mengingat lagi ya tujuan awal kita itu apa. Oke. Kalau dari Kak Juan ada yang mau ditambahin nggak Kak? Kurang lebih sama sih, tapi kalau gue tambahannya mungkin in addition to that, ingat kayak your source of motivation. Kenapa kamu sampai sejauh ini?
siapa yang kayak kamu korbanin untuk kayak misalnya sampai membawa kamu ke poin sekarang, misal keluarga kamu, orang tua kamu udah berjuang sedemikian rupa buat masukin kamu kuliah dan semacamnya. Jadi when life is super hard on you, you will always think about them. You will always think about the source of motivation, dan it keeps you driving kayak moving forward more and more, lebih kuat lagi. Jadi kayak itu selalu sih, ketika gue sedih, gue mikir, oh, gue ada punya keluarga yang gue harus banggakan, gue punya teman-teman yang masih bisa gue motivasi. Itu sih yang selalu keeps me moving forward. Ya, sama jangan don't be too hard on yourself. Itu juga penting. Nanti lu burn out. Susah soalnya kalau misalnya udah nggak bisa balik lagi, get back up tuh susah. Oke, benar-benar. Nah, selanjutnya aku bakal langsung masuk aja nih ke sesi pertanyaan kedua, yaitu membacakan pertanyaan-pertanyaan dari chatbox. Untuk penanya pertama, yaitu Kak Andita. Halo Kak Andita. Halo, Kak. Iya, halo. Bisa langsung ditanyain Kak pertanyaannya ke Kak Mary dan Kak Juan. Oh iya, ngomongin pertanyaannya ya? Iya, betul. Oke. Jadi pertama aku mau tanya ke Kak Juan dulu. First of all, thank you for the wonderful presentation. Aku mau nanya, aku bacain yang udah aku tulis di sini aja ya. Jadi, if you don't mind, can I ask you, have you had a clear vision of your career goals since college? Hence, you did so much during college time to achieve that goal. What can you suggest if at this point, perhaps we still don't have a clear vision of our career goals? Itu dulu sih untuk Kak Juan. Mic-nya belum nyala, Kak. Oke. Makasih pertanyaannya, sorry. I was on mute. Jadi gimana caranya untuk punya career goals dari sejak kuliah? Itu sudah kalau ditanya, semua orang punya aspirasi beda-beda dan it's gonna change along the way. Jadi kalau misalnya kamu belum nemuin sekarang, don't panic. Kayak semua orang akan menemukan jalannya nanti suatu saat ketika udah mau lulus biasanya. Tapi I completely highly recommend you guys to buat kayak benar-benar take some time to understand yourself better. Kayak take some time buat kayak ini gue akan share, kayak gue bisa share screen nggak sih? Lebih tentang kayak gimana caranya gue bisa nemuin my passion dan kayak gimana caranya gue bisa sampai ke my point of career saat ini. Jadi udah kelihatan ya. Jadi kayak make your own decision making matrix. Kayak kamu bisa nentuin kira-kira apa sih yang mau kamu jalanin selama kuliah, kayak selama kerja, sorry. Pertama misalnya alignment with personal aspirations ataupun your passion interest. Kamu cari tahu kira-kira selama ini kamu senang tuh ngerjain apa. Kalau misalnya kamu bangun di pagi hari, kamu mikirin apa sih kayak tentang kayak future jobs ataupun kerjaan di kampus yang kamu jalanin, kamu suka nggak ngelakuin riset ataupun ngelakuin kegiatan-kegiatan berhubungan teknik kimia ataupun dengan your core competence di kampus. Kalau misalnya enggak, apa kira-kira yang bisa kamu suka? Misalnya desain, atau misalnya suka IT, kamu suka marketing orangnya. Itu kamu explore sedemikian rupa dan jadilah orang yang aku bilang tadi P ataupun T-shape. Terus habis itu kamu banding juga kayak benefit compensation, kamu bisa nanya ke mentor-mentor kamu atau senior-senior kira-kira gimana cara gimana benefit sama compensation-nya yang ada di industri ataupun di specific company itu. Terus kamu cari tahu credential ataupun reputasi dari company itu. Terus kamu juga kamu punya banyak parameter. Ini parameter aku waktu itu kayak waktu nentuin. Dan aku juga pengen nunjukin kayak ini ada salah satu a good friend of mine, dia benar-benar kayak orangnya super structured. I was very proud of kayak dia, dan kayak dia ngebuat kayak design matrix kayak gini. Emang kayak agak ekstra orangnya, tapi kayak dia bener-bener kayak ngedesain sedemikian rupa kayak gimana caranya masuk ke satu kerjaan yang dia pengen. Dia kayak ngebuat suatu index ataupun background stories, risk identification, dan conclusion dari apa yang dia mau. Jadi dia itu kayak bisa punya matrix. Kalau tadi gue kayak nunjukin kayak ada matrix gitu kan. Jadi kayak matrix yang gue buat tuh kayak misalnya weighted average dari masing-masing poin itu berapa persen, dan pas gue bandingin satu first option dan second option atau third option, it's gonna come down to like specific conclusion gitu ya. Jadi take your time, cari your own parameters and aspects. Kalian bisa tahu kayak kira-kira apa yang kalian inginkan dari parameter-parameter ini. Kayak nanti kalau kalian ngadepin kayak nama produk dan pabrikan, kurang lebih akan kayak gitu. Jadi nanti kalian juga akan kayak ngasih nilai borang ataupun kayak berapa nilai masing-masing. Dan kalau dulu gue kayak kurang lebih kayak
very simple, kayak cost benefit analysis, kayak gue ngerasa advantage-nya ini, disadvantage-nya ini, dan compared to other jobs would be kayak appealing for me. Jadi kayak gue decide to actually end up here. Tapi jangan sedih karena misalnya you want something kayak you nggak ada, and then you don't get it for now. Probably nanti di masa depan ketika kamu udah di satu industri, kamu bisa aja shift ke industri lain, atau bisa kamu bisa ke domain atau ke areas of expertise yang lain. Jadi jangan pernah kayak limit yourself sih kalau menurut gue. Karena banyak banget orang kayak yang kita nggak tahu kayak, oh tiba-tiba kok dia bisa kerja di oil and gas, padahal dia awalnya kayak nggak ada sedikit pun ketertarikan di oil and gas. Atau kayak dia kok bisa kerja di consulting atau di FMCG, padahal dia nggak pernah nyentuh hal itu sama sekali. Jadi never ever limit yourself. That's it. Terima kasih banyak, Kak. Bagus banget tipsnya. Kak Andita ada mau bertanya lagi? Iya, sekarang aku mau tanya buat Kak Mary ya. Jadi, pertama makasih juga atas presentasinya Kak Mary yang udah bagus banget tadi. So, aku mau nanya, tadi kan Kak Juan juga udah sempat nyinggung kan, kayak, don't limit yourself gitu kan, kayak bisa mencoba banyak hal. Dan kan aku lihat ini terjadi banget di Kak Mary nih, karena kan Kak Mary kan kuliah Tekim, terus di SPI, lomba-lombanya waktu itu oil and gas, tapi habis itu menang di Schneider, yang lebih kayak environmental gitu kan. Habis itu sekarang kerjanya di L'Oreal, di bagian online brand gitu kan. Jadi itu kan bidang yang beda-beda banget ya Kak. Nah aku tanya aja sama Kakak dulu, terus kayak sebelum Kakak masuk ke bidang yang baru tuh kayak ada persiapannya gitu nggak sih? Maksudnya aku tuh tipe orang yang suka agak takut untuk mencoba hal baru gitu. Sedangkan Kak Mary kan banyak banget yang nyoba hal baru. Nah itu Kakak setiap berganti bidang itu tuh ada kayak persiapannya gitu nggak? Atau motivasinya apa sih untuk bisa ganti-ganti bidangnya? Itu aja sih, Kak. Oke, thank you pertanyaannya, Dita. Pertanyaannya cukup sulit ya. Tapi true, kalau aku memang lebih kayak kiri ke kanan kali ya pathnya compared to Kak Daniel yang memang dari awal udah bener-bener fokus in oil and gas. Kalau aku tuh emang orangnya more to a generalist sebenarnya kalau sekarang. Jadi I tend to like experiencing everything. Jadi kayak aku di kampus nih kan oil and gas banget nih. And then I realized at one point bisa nggak ya gue tuh kerja di oil and gas lama-lama. That's what I thinking dulu pas udah mau lulus, kayak bisa nggak ya gue ngebayangin kalau gue kerja di sini 5 tahun, kayak gimana ya, gue bisa nggak ya? And then kayak aku sebenarnya merasa bisalah, orang udah kuliah Tekim, udah apa, kayak udahlah ngerti, bisa adapt juga bisa. Cuman setelah dipikir-pikir kayak somehow, aduh kok kayaknya gue nggak srek banget, kayak hatinya tuh geter gitu loh. Padahal belum masuk ya, padahal belum apply, belum apa, tapi kayak hatinya udah kayak, aduh kayaknya it's not something for me. Kayak gitu. And then yang kedua Schneider, itu kan cuma lomba doang sih. Tapi gimana ya? I think I'm quite interested juga in that kind particular field. Cuman sebenarnya kalau dulu in my case, the opportunity comes together. Jadi between Schneider and this L'Oreal FMCG itu comes together. So kalau aku kemarin menimang-nimang mungkin agak mirip sama Kak Daniel, kayak which benefits me more dan kayak which can bring me further, at least in a shortened time period. Jadi saat itu aku pilih L'Oreal, dan I think di sana aku nimang-nimang kayak kalau in the environment kayak Schneider Electricity itu tuh aspeknya ke depannya gimana sih, kalau FMCG itu gimana sih, and that time sebenarnya beauty industry itu growing-nya fastest amongst other FMCG players. Jadi kayak aku ngerasa, I think it's a very good opportunity for me, dan the portfolio will be better. Karena kayak we're running very fast gitu. Jadi kayak pas aku masuk kayak lagi lari-larinya nih beauty company in FMCG. Jadi di sana ya udah, aku tuh orangnya fleksibel gitu. And then how did I adapt is that ya ketika aku udah nyemplung, baru aku benar-benar kayak I find ways to learn. Jadi kayak mulai aku browsing kayak what's the trend sih sekarang, kayak orang tuh pakai makeup gimana. Walaupun aku sendiri sebenarnya dulu nggak terlalu suka pakai makeup, sekarang kayak jadi cara pakai ini tuh gini, dan ini pentingnya kenapa, dan lain-lain. I think karena aku di kampus juga suka belok-belok, jadi itu adaptability-nya juga lebih cepat. Tapi yang pasti, what I want to say to you is that
don't limit yourself to anything, as everything is learnable. Menurut aku take a simplest example aja. Mungkin aja nih, kayaknya keadaannya masuk kerja di oil and gas, mungkin itu dia nggak pernah pelajarin di Takim anyway. Dia juga bakal belajar pas dia masuk di Schlumberger. Sama kayak aku, berarti everyone is from the point zero di perusahaannya masing-masing. Jadi kayak jangan takut kayak, aduh, apakah gue harus shift nih? Kayak nanti gue bakal zonk banget kalau gue shift. Nggak juga kok, semua orang itu juga baru tahu job desk-nya ketika dia masuk, menurut aku. Jadi I think if it's good if you have a clear goal. Lo maunya kayak oil and gas, kayak oke, jalur gue kesini terus. Tapi it's okay juga if you want to shift because you think maybe it's not for you, it's just not for you. Karena nanti akan diajarin juga menurut aku semuanya. Gitu. Banyak Kak Mary atas tipsnya. Sama. Sudah terjawab Kak Andita pertanyaannya? Sudah. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Raihan Izzat. Kepada Raihan, dipersilakan untuk unmute dan langsung bertanya kepada Kak Juan dan Kak Mary. Oke. Halo. Udah kedengeran? Kedengeran. Oke, thank you. Halo, Kak Mary, Kak Juan. Kenalin, aku Rehan dari MIPA 18, kebetulan ambasador juga di SPUI. Sebenarnya mau nanya sih Kak, izin nanya ke Kak Juan tadi tentang presentasinya yang pertama. Itu tentang pie-shaped individual. Jadi kita itu, basically kita hovering di atas dengan skill yang sangat generalis. Terus ada 2 yang protruding ke bawah, yang sangat spesialis. Itu kira-kira at what point in your life itu benar-benar udah fulfilled gitu, udah terjadi. Nah, itu pertanyaan pertama buat Kak Juan. Terus kalau dari Kak Juan juga, kalau lihat dari LinkedIn-nya itu ada internship experience di BCG sama Young Leaders for Indonesia dari McKinsey and Company. Prior to working full-time at Schlumberger. Nah, jadi yang pengen aku tanya itu kira-kira apa transferable skills yang didapat dari consulting ke oilfield service. Terus satu lagi terakhir, sorry. Buat Kak Mary. Jadi kalau dari Kak Mary ini aku lihat profiling ini banyak banget experience di luar Techkim dan di luar STEM juga ya. Nah, itu misalkan ke marketing and consulting. Jadi kira-kira waktu di L'Oreal itu pertamanya jadi intern, terus ke full time itu shift-nya itu gimana ya? Jadi transfer statusnya gimana? Apakah bisa langsung, from next week you're working full time in here gitu atau gimana? Itu aja sih. Thank you. Oke, Rehan, thank you pertanyaannya, bagus banget. Jadi satu-satu ya, ada yang pertama, kayak gimana caranya kayak at what certain part of your life kayak lu bisa kayak ngerasa bahwa lu spesialis satu tempat. Jadi kalau menurut gue ini adalah kayak a very long journey yang gue nggak bisa bilang bahwa sekarang gue udah spesialis satu tempat, karena actually kalau misalnya gue bisa bilang bahwa I have like 3 buckets in my life dari uni dulu. Pertama adalah bucket pertama ataupun keranjang pertama adalah energy and technology. Yang kedua adalah public policy and international relations. Yang ketiga adalah economic development and business management. Jadi those things itu kayak ada hal-hal yang sebetulnya gue pengen explore lebih banyak. Tapi gue merasa bahwa those things can be interconnected, dan gue merasa bahwa sebagai fresh graduate gue harus jadi orang yang kayak belajar itu dulu. Suatu saat nanti life gives me something, gue bisa specialize ke situ. Jadi jangan pernah limit yourself. Intinya jangan pernah limit yourself. Mungkin kayak misalnya di kerjaan sekarang gue lebih explore ke bucket pertama, tapi I do have like prior knowledge di tempat atau prior experience di tempat lain yang gue rasa bahwa suatu saat nanti gue transition ke career yang baru, gue akan dengan senang hati untuk menjalani itu. Jadi intinya you set your own kayak competencies, kayak lu tahu apa yang lu mau punya, dan life is very kayak benar kata Mary, kita tuh nggak ada yang sebenarnya gue nggak ada relevansinya sama apa yang gue belajar waktu di teknik kimia. Kalau orang-orang bilang wah relevannya sama yang kerjaan lu sekarang, padahal gue start from kayak completely zero. Gue bener-bener harus kayak bener-bener belajar sama teman-teman gue yang sebetulnya udah dari major lain yang lebih ngerti, walaupun mereka juga ngerasa mereka zero juga, tapi gue sebagai anak teknik merasa lebih zero lagi. Tapi
di kerjaan lu tuh orang nggak peduli karena we are not learning rocket science. Everything can be learned. Jadi kayak misalnya semua orang mulai di poin yang sama, dan ketika lu udah ngejalanin itu, ya itu tentang your determination aja, kayak gimana cara lu prove yourself, kayak prove to other people kalau misalnya lu tuh bisa gitu. Jadi kayak lebih dibutuhkan orang-orang yang kayak kira-kira bisa nangkep cepat, bisa analyze ataupun criticize sesuatu dengan lebih cepat. Terus yang kedua, pertanyaannya lebih ke ini ya, kayak apa yang transferable skills ya. Kalau menurut gua, consulting and all and guest service company, those are two different things yang kayak gua sama-sama suka gitu. Gue cinta banget sih sama consulting for sure, kalau misalnya gue bisa jujur. Because kayak they are kayak I fall for them for two different reasons kayaknya. Kalau satu yang kayak lu bisa bener-bener kayak super technical on kayak pekerjaan yang kayak apa ya, on technology and engineering side. Tapi satu lagi lu bisa kayak nanganin masalah yang bener-bener broad banget. Tapi kalau di consulting yang gue bisa bilang ke lu bahwa itu adalah suatu saat pas lu masuk lu jadi generalist. Tapi as the time goes by, nanti lu akan diarahkan buat nanganin specific cases. Jadi itu yang kayak menurut gue bisa kayak apa ya, satu yang bener kayak specialized banget di satu tempat, satu yang kayak bener gue diminta untuk kayak lu harus bisa juggle with a lot of things, kayak hari ini belajar apa, besok nanganin case apa dan semacamnya. Buat gue transferable skill adalah kayak problem solving sih. Problem solving is not as simple as kayak lu cuma ada permasalahan terus lu cari jawabannya, tapi gimana caranya lu collaborate sama orang-orang yang dari different socioeconomic atau education background, gimana caranya lu kayak reach the mutual goal, gimana caranya lu kayak belajar dari pengalaman mereka dan akhirnya sampai di satu tujuan sama. Karena menurut gue kerjaan yang keren tuh ya, jujur kayak gue bisa bilang ini, tapi don't quote me on this, kerjaan yang keren tuh semuanya tuh mulai dari nol gitu. Karena hampir semua kayak multinational atau kayak kerjaan-kerjaan yang bagus tuh, mereka they have like their own specific standards ataupun trainings yang you will never ever learn it di kelas. Jadi the only recommendation for you is to step out of your classroom to actually try to get your hands dirty and try to test the water. Menurut gue itu aja sih. Thank you. Oke, tadi pertanyaan Rehan lebih ke if the shift on the shift ya, kayak after internship jadi full time. Is it like that? Yeah, exactly. Okay, so it is always so kalau di L'Oreal sebenarnya ketika kita internship itu tuh project based, Rehan. Kalau di aku ya, jadi project based supposedly you are given 6 months dan biasanya itu projectnya done. Jadi take for example, the project is Ramadan. Atau misalnya the project is year-end activation. Jadi biasanya itu selesai. If not, kalau ada yang masih berlanjut, it gradually, kita handover-nya gradually juga. Kebayang nggak? Jadi there's always a handover, so it's not kayak tiba-tiba putus setengah jalan, no. Cuman, itu kalau di L'Oreal interns itu have their specific projects yang harusnya sudah selesai by the time they finish the internship period. If kalau misalnya belum selesai dan belum siap untuk present, biasanya akan di-extend kalau di kita. Jadi kayak extend 3 bulan, karena mungkin project-nya ke-hold atau gimana, biasanya extend 3 bulan. Supaya nanti ketika present, udah clear nih, apa dari awalnya ngapain, and then kita bisa sampai di result-nya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Yeah, thank you banget Kak Juan dan Kak Mary. Thank you banget Raihan udah memberi pertanyaan yang sangat-sangat memberikan banyak insight nih buat kita semua juga. Selanjutnya kepada Safira. Safira, halo Safira. Halo Nafa. Halo teman-teman dan kakak-kakak. Iya, Safira bisa langsung tanyain pertanyaannya ke Kak Juan dan Kak Mary. Ya, halo Kak Juan dan Kak Mary. Sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya yang luar biasa. Sangat memberikan motivasi bagi saya khususnya untuk ke depannya lebih semangat lagi. Dan untuk pertanyaannya sebenarnya yang pertama tadi, gimana cara Kak Mary untuk bisa nyebrang dari Kortekim? Tapi kan sebelumnya itu sudah
dari pertanyaan Kandita. Jadi mungkin pertanyaan saya bagaimana Kak Mary bisa beradaptasi atau bersaing dengan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain yang memiliki core-nya, yaitu seperti kayak bisnis atau marketing dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana sih dari kakak-kakak sekalian, tentunya teman-teman kakak dahulu melihat semangat kakak dan juga mungkin ambisiusnya kakak, bagaimana pendapat teman-teman, mungkin ambis dan lain sebagainya, dan bagaimana sih kakak dalam menghadapinya atau menanggapinya seperti itu. Terima kasih Kak, terima kasih Nafa sebelumnya. Oke, thank you Safira untuk pertanyaannya. Aku langsung jawab aja. Tadi berarti apa motivasinya apa supaya aku bisa kayak juga mungkin kompetitif sama yang udah ada core-nya mungkin. I think one of the most important soft skill juga buat kalian semua is a can-do attitude. Jadi sebenarnya banyak teman aku yang memang jurusannya kuliah marketing. Mereka udah kuliah bisnis. Cuman sometimes they just don't have the can-do attitude ketika given the challenge or given the project. Instead, the ones with the ambition and the can-do attitude itu yang biasanya malah bisa fly higher. I think that's the case kalau for me. Dan juga balik lagi ke yang tadi aku udah ngomong, kayak tenang aja, di pas kerja itu everyone starts from level 0. Jadi kayak maybe they have kayak zeronya lebih tinggi dikit, tapi it's still quite comparable lah. Mereka juga nggak ngerti cara kerja di perusahaan tuh bagaimana, kayak emang brand ini tuh harus digedeinnya gimana, kayak mereka juga nggak tahu. Jadi I think one mindset adalah the can-do attitude, and then along the way ya you show your passion, kayak gue bisa nih, gue harus nih beneran, gue mesti nge-beat dia nih. Kalau aku kan kayak lebih kompetitif gitu kan, kayak jadi gue bisa nih. Jadi dengan itu curiosity juga, terus niat, inisiatif juga keluar sendirinya gitu loh. Kayak misalnya take for example, dia dapat project A, aku dapat project B. Oke, gue bisa nih walaupun ini sama-sama marketing assignment, misalnya kayak gitu. Ya udah kayak gue benar-benar pikir brand gue tuh bagusnya apa ya, brand gue tuh harus digimanain dan lain-lain. So I think coming from the can-do attitude, you develop the passion, and then the passion translate into initiative and performance. Jadi mungkin itu kali ya kalau dari aku. Yang kedua Kak Daniel berarti. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau mungkin gimana cara ngadepin teman-teman, mungkin gimana pendapat teman-teman ya terhadap kayak kita yang kayak sering ikut lomba dan punya ambition dan sebagainya. Pasti banyak yang bilang kayak aduh ambis banget sih bla bla bla. Tapi ya betul, Kak. Gue malah seneng karena kayak kenapa ya? Berarti orang acknowledge yourself sebagai orang yang punya ambisi gitu. Artinya lu ada lu across the board gitu. Kayak lu ada di pandangan mereka gitu. Dan gue entah kenapa mungkin puji Tuhan di teknik kimia tuh gue seneng banget, ataupun di semua environment yang gue punya tuh semua itu positif, yang kayak gue tau ya teknik mungkin kelihatan ambis ya, kayak mungkin kayak semua orang juga ambis gitu. Jadi kayak ya udah kayak semua ambis, cuma kayak certain level aja bedanya, tapi kayak itu malah inspire one each other gitu. Terus kayak misalnya gue ikut kegiatan lain dari kampus-kampus lain, ada anak-anak yang ambis juga ketemu, itu kayak seneng banget karena ujung-ujungnya kita punya circle of positivity gitu. Kita bisa inspire one each other gitu. Terus kalau misalnya kalau menurut gue itu penting banget ya, sama yang tadi dibilang sama Mary. Jadi kalau di kerjaan tuh sebetulnya semua tuh banyak kerjaan, terutama kerjaan-kerjaan yang menurut gue excellent, itu sistemnya meritocracy, based on merit. Jadi semua orang start di sisi yang sama, di posisi yang sama, tapi once you actually make yourself up to kayak your fixed step atau ke atas lagi, itu semua bisa beda-beda. Jadi it all depends on your performance. Jadi semua tuh balik lagi kayak lu punya ambisi apa enggak. Itu sama kayak kuliah lah. Lu punya GPA yang beda sama teman lu punya prestasi yang beda sama teman lu. Jadi kayak misalnya gue bisa ngasih contoh, ya puji Tuhan di kampus itu kita punya fixed step training yang itu dikerjain dalam waktu kayak mungkin setiap orang normalnya 5 tahun atau kayak 8 tahun. Tapi setiap orang punya progress yang beda-beda. Ada karena gue surround myself with individual yang kayak rajin ataupun yang kayak positif. Jadi kayak I do some kayak 2 promotions itu dalam waktu 1,5 tahun. Di saat waktu itu gue agak malu sih karena senior-senior cerita kayak, iya lu harusnya 5 tahun atau 6 tahun dulu baru bisa promosi ini. Tapi kayak banyak orang yang positif bilang katanya, you don't need to care about other people's opinion, karena once you actually can prove them that you deserve to be promoted,
ya you will be promoted based on your quality. Jadi jangan pernah malu, karena di kuliah juga istilahnya gue percaya bahwa teman-teman gue yang dulu ambis tuh malah sekarang yang bener shine bright like a diamond di kerjaan mereka. Kayak jujur sih itu menurut gue selalu surround yourself sama orang-orang yang akan memberikan lu motivasi. That's it, thank you. Aku mau nambahin juga sih, Iya. pengalaman aku kayak teknik kimia, Tekkim UI itu basically kayaknya environment-nya udah ambis. It's another one step ahead ketika kalian masuk SPI. I think orang-orang SPI itu pada dasarnya memang kayak ambitious gitu, karena somehow I don't know how the environment is created. Orang yang masuk sini kayak udah tahu nih, gue kayaknya goalnya gue mau belajar bahasa Inggris, mungkin kayak I want to get the international exposure dan lain-lain. Jadi I think joining SPI is already one of a stepping stone juga untuk lo tuh menambah jiwa ambis lo itu. Kayaknya gitu deh. Iya, Kak. Thank you banget Kak John dan juga Kak Mary atas jawabannya. Thank you banget ya Safira atas pertanyaannya. Selanjutnya penanyanya adalah Jeffrey. Halo Jeffrey. Ya, halo Kak. Ya, Yes. halo. Bisa langsung ditanyain aja. Ya, oke. Ya, sebelumnya terima kasih nih Kak Juan sama Kak Mary nih udah sharing pengalaman sama ilmunya sangat mantap lah hari ini. Ini sebenarnya pertanyaan saya sih lebih ke arah kepastiannya sih. Ini kan industri migas ini kan udah nggak seindah dulu nih. Dan banyak kata orang juga katanya banyak yang kena PHK nih. Nah, itu benar nggak? Terus mungkin atau si industri migas ini sudah berkecimpung di energi alternatif lainnya, sehingga kita orang-orang yang dimenangkan dunia perminyakan bisa tetap bertahan gitu. Ya, terima kasih. Halo Jeffrey. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu benar-benar banget kayak oil and gas tuh adalah kayak energi konvensional yang kayak suatu waktu pasti akan ada ujungnya kan. Dan kayak kita pasti udah mulai shifting ke banyak energi lain. Tapi to be frankly honest, kalau menurut gue, ya emang layoff is actually everywhere, especially oil and gas service company. Karena kita tuh ada di ujung tombak dari kayak apa ya, suatu sistem ataupun cycle dari perminyakan yang sifatnya konvensional. Tapi worry not, menurut gue jangan takut karena menurut gue energy company itu is not limited ke kayak oil and gas aja. Mereka tuh suatu bisnis yang istilahnya sudah ada dari zaman puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, dan mereka akan terus berinovasi untuk come up dengan ideas ataupun teknologi yang baru. Jadi kalau misalnya ditanya, memang oil and gas tuh nggak seindah zaman dulu. Kalau misalnya dulu cerita dari senior-senior, kayak mereka tuh bener-bener fame and fortune, terus kayak bener-bener itu ya sunshine and rainbow every single day, kayak party terus, kayak mandi uang dan lain-lain tuh bercanda mereka, kayak istilahnya udah bener-bener luxurious banget, yang kayak oil is completely kayak big amount of money. Tapi kalau sekarang menurut gue, even though kayak udah di bawah kondisi zaman dulu, tapi we still exist dan we can still survive. Jadi it all depends on you yourself sih. Kalau menurut gue, if kayak lu masuk ke oil and gas company, dan if you only think about job security, I don't think I recommend you for that. Karena istilahnya this job is for people yang punya drive buat challenge, buat ngadapin hal-hal yang sifatnya beda from day to day basis, dan orang yang siap menerima resiko gitu. Jadi once lu tiba-tiba nggak ada di industri ini, you still have like transferable skill yang bisa lu provide ke orang lain, ke industri lain gitu. Jadi istilahnya jangan takut sih, jangan pernah takut. Kayak mungkin sampai kita istilahnya tua atau kakek nenek, mungkin tetap masih ada oil and gas company atau oil and gas service company. Mungkin nanti 100-200 tahun lagi baru completely renewable energy. Jadi don't bother thinking about this. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you banget Jeffrey udah mau bertanya. Selanjutnya ada penanya yaitu Evan. Evan, bisa di-unmute? Halo Evan. Halo. Halo. Bisa langsung bertanya, Evan? Kepada Oke, makasih kesempatannya, Nafa. Mau nanya ke Kak Mary. Jadi, akhir-akhir ini banyak nyari tahu juga kan dari Kak Valdo, dan yang menarik itu dari lomba Go Green, Schneider Go Green itu, kan awalnya nyari tahu lewat LinkedIn, ini
Kak Valdo angkatan berapa. Taunya kan awalnya Kak Mary dulu. Taunya beda angkatan. Gimana caranya kakak bisa kenal dia, bisa kerja sama bareng, dan bisa ngajarin suatu hal yang biasa ngapain dia seperti apa itu. Oke. Thank you Evan pertanyaannya. Jadi cerita sedikit aja sih. Gue tuh kenal Valdo dari pas seleksi Mapres teknik. Jadi puji Tuhan kita sama-sama qualified to top 7. Dan dari situ sebenarnya yang ngajak lomba itu Valdo. Karena Schneider, ini lombanya Go Green in the City by Schneider Electric itu lebih famous di mesin saat itu. Jadi anak Tekim itu tuh nggak begitu familiar with this competition. Jadi dia yang tahu karena seniornya pernah ikut lomba. Karena dia tahu, jadi dia ngajak nyari partner nih. Jadi pas banget ketika kita ketemu di pemilihan Mapres, the partner should be a girl, a woman. Jadi dulu qualification-nya adalah harus dalam satu tim harus ada cewek. Makanya dia tuh kayak struggling untuk cari pasangan ceweknya. Saat itu dari 7 orang, ceweknya tuh 4, tapi he felt like the other 3 itu kayak nggak cocok sama dia. Dan emang selama pemilihan tuh gue sama dia sering ngobrol gitu. Itu part of networking ya guys ya. Habis itu ya udah kita ngobrol, terus dia akhirnya ngajak, Mer sebenarnya gue lagi nyari partner nih buat lomba. And I was like, ya udah lomba aja, nggak ada salahnya. So it's kayak lagi-lagi kayak the can do attitude, ketika ditantang ya udah nggak ada salahnya gitu doang kan, kayak ya udah ikut ya ikut, menang ya menang, enggak ya udah it's a lesson. Jadi dari situ ya udah kita ketemu kayak develop the idea, kayak kita mau bikin apa nih, temanya apa. So basically we're still kayak awal-awalnya masih agak ngawang, tapi memang kita mau fokus di energy. Jadi waktu itu kan memang ada beberapa topics ya on the competition, kita choose to focus on the energy. Jadi mungkin kalau aku bisa nambahin juga buat kalian, it's not necessarily kalian harus selalu siap dengan lomba itu tuh lagi apa sih. Maksudnya kayak nggak harus udah punya research baru bisa ikut lomba, kalau menurut aku. Kayak take for example aja nih, kayak Schneider, aku awalnya nggak punya ide apa-apa, tapi it got created when I want to do the competition. Jadi don't let if you don't have any innovation yet, atau don't have any ideation yet, kayak bikin kamu, oke, gue nggak mau daftar, gue kayaknya nggak ikut deh, karena gue nggak punya ide apa-apa. I don't think it's wise. Karena ketika lo ikut, lo udah daftar nih, baru lo kepikiran, wah, gue harus menang nih, kayak, wah, gue udah ikut lomba nih, masa gue nggak submit apa-apa, gitu. Jadi kayak, mulai aja dulu, kalau kata Gojek, salah kata Tokped ya. Jadi mulai aja dulu, nanti dari sana, I think the drive will kayak comes gradually. Ya udah, then be serious on what you already decided to do. Jadi ya udah semenjak itu aku sama Valdo kita sering ketemu, terus kayak udah kita inisiatif cari siapa, cari senior, kita cari dosen buat kita tanya-tanya. And actually karena aku dari Tekim, orang-orang tuh pada nggak ngerti, aduh lu ikut lomba apa sih, nggak jelas banget, ambis lo biasa dan lain-lain. And then suddenly semuanya langsung kayak kaget ketika udah menang. Soalnya kayak you just show the world with the achievement sih kalau menurut aku. Gitu. Menjawab nggak? Jawab banget Kak. Thank you Kak, insightful banget jawabannya. Sama. Thank you banget Evan atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Firman nih. Firman, halo Firman. Hello. Hai. Hai. Bisa langsung tanya aja, Man, yang mau ditanyain ke Kak Juan dan Kak Mary. Oke, makasih Nafa. First of all, thank you banget buat Kak Juan sama Kak Mary. Satu kata buat presentasinya, insightful. Jadi mungkin aku akan langsung bertanya aja. Buat Kak Juan sama Kak Mary, itu aku nilainya itu kan Kak Juan sama Kak Mary itu udah berpengalaman banget berinteraksi sama orang lain, berkomunikasi sama orang lain, entah itu dalam macam-macam, bisa dalam lomba, akademis, organisasi, atau bahkan dalam karir seperti internship dan lain-lain. Aku mau tanya nih Kak, aku sendiri yakin kalau sebenarnya
suatu pekerjaan itu paling enak kalau misalkan kita ngerjainnya sama orang yang bener-bener satu frekuensi sama kita. Nah, aku mau tanya, ada nggak sih tips and trick gimana caranya buat survive atau bahkan buat nge-optimize keadaan sekiranya kita itu lagi ada di posisi di mana rekan-rekan kerja itu nggak satu frekuensi atau nggak sepemahaman sama kita. Itu communication skill apa yang kira-kira bisa kita asah dari situ. Terus sama mau nanya lagi, gimana caranya kita membuat decision atau keputusan ketika waktu itu tidak di pihak kita atau dalam keadaan mendesak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari presentasinya Kak Juan tadi aku lihat ada yang ini kata don't be like a kid in a candy store, in which mean you want to be everything or you want everything. Aku mau tanya gimana caranya kita ngeset boundaries kita tanpa harus membatasi diri dari potensi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini simpel aja buat Kak Juan sama Kak Mary. Gimana caranya Kak Juan sama Kak Mary nge-handle failures and rejection? Karena aku yakin pasti dari segala achievement itu ada titik di mana itu ada di lowest point-nya. Kakak, thank you. Makasih banyak. I think Kak Daniel can answer. Oke. Nah, tadi gimana kayak yang pertama singkat aja kali ya. Yang gimana caranya ngadepin orang nggak sefrekuensi. Itu kayaknya sering buat sih kita akan alami nanti di masa kerja nanti. Banyak orang yang kayak akan sependapat sama kita, banyak yang enggak. Itu kayak lebih gimana caranya you have your own kayak personal approach, gimana caranya lu kayak benar-benar bisa mendekati mereka, dan itu kayak gimana ya, kayak lu pertama cari tahu dulu background orang ini. Kalau gue paling penting itu kayak backgroundnya dia gimana, terus dari tahu background dia lu bisa menentukan kira-kira cara yang tepat untuk meng-approach ataupun cara yang tepat untuk ngomong ke dia gimana. Dan sometimes we are here not to please each and every single individual. I believe that. Kita punya mutual goal, tapi ketika memang ada tantangan dan rintangan, lu nggak bisa kayak completely menyenangkan semua orang. Jadi kalau misalnya lu harus benar-benar kayak ketika lu sudah lakukan yang terbaik dan lu nggak nusuk dari belakang dan lu nggak ngelakuin hal-hal yang sifatnya gimana ya, haram atau apa, itu lu lanjut aja, just go ahead, karena ujung-ujungnya pasti bahkan banyak yang bantu lu along the way, dan your success will definitely be the result of your persistence. Jadi jangan takut kalau misalnya apalagi kalau ntar lu ngadepin kayak banyak banget senior di kerjaan, kayaknya apa sih anak baru lulus juga udah songong banget gitu. Tapi you show them kalau lu punya can do attitude, yang tadi dibilang Mary, you show them juga kayak lu punya kerendahan hati untuk kayak sama-sama mengerjakan tugas ini gitu. Itu kayak itu lu akan ada banyak banget. Yang kedua kayak don't be like a kid in a candy store. Ya, kalau gue sih as simple as kayak every time you decide something, kayak dari hal yang besar sampai hal kecil, yang apalagi hal yang akan mengubah hidup lu harus kayak benar-benar spend some time, just step back and think about it. Kayak apa sih impact yang bisa lu kasih? Impact ya. Apa impact yang bisa lu kasih dan impact yang bisa lu terima? Pertama itu kayak cost benefit analysis. Dan apa cost itu benefit ya. Tapi dari segi cost, apa sih cost harga yang harus lu bayar untuk itu? Sesimpel itu. Kalau misalnya lu bisa lihat bahwa kayak at the end of your kayak analysis, kalau misalnya ternyata lebih banyak cost-nya dan kayak lu ngerasa bahwa the benefit will not actually kayak tangible, ya udah, kalau menurutku jangan. Karena kembali lagi 3 aspek yang aku bilang tadi itu semua tuh harus lu jalanin dan proporsinya akan beda-beda setiap orang. Jadi kayak kalau misalnya temen lu ikut kegiatan yang kayak menurut lu nggak terlalu beneficial buat masa depan lu, ya nggak usah don't bother kayak aduh gue nggak ikut, malu nih, nggak usah. Tapi kalau misalnya temen lu ikut sesuatu yang menurut lu essential, just go ahead. Terus yang ketiga apa ya? Ketiga ya tadi ya. Itu set the boundaries bukan sih? Itu set the boundaries. Itu gue ngejawab yang ketiga sekaligus. Ya. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu aja. Lu pastikan passion lu di mana, dan gue juga bilang adalah one of the most important thing is the magnitude of what you do. Jadi it's not about the quantity atau kayak seberapa banyak lu kayak misalnya aduh gue join organization 15 tapi 15 yang nggak ngapa-ngapain. Tapi what's more important is like you show them that you have like a magnitude of something.
kayak misal lu jadi kayak board of director di satu tempat, atau kayak lu juara di, misalnya kayak Mary juara di Snyder competition, itu kayak showcase your potential. Kalau misalnya tuh lu nggak main-main dalam menjalani sesuatu gitu, itu lebih penting, karena no one is gonna pay attention ke kayak kuantitas selama lu nanti kerja gitu, tapi lebih kayak ke quality sih lebih banyaknya. Oke, Mary mungkin nambahin. Aku nambahin dikit aja karena keadaannya I think already covers all the points. Cuman kalau in terms of kalau ketemu orang yang nggak sefrekuensi, I think it happens all the time. Nggak cuma di kerja, makanya kayak kalian masuk kuliah itu juga it happens, and then masuk organisasi it happens. Cuman the best thing you can do is actually to always show your originality, but then try to adapt juga ke mereka. So now we show our colors, tapi misalnya I'm very white, like for example, gue tuh white, they're black, misalnya kayak gitu. I try to blend, tapi tetap my domination is white, karena this is who I am. I think more like that. Dan kalau misalnya di pekerjaan, kalau aku boleh kasih saran, banyak yang nggak sefrekuensi. Tapi kita harus tetap selalu speak up of what we are thinking or our opinions dan yang lain. Karena it shows that we are actually passionate about it. Tapi harus take a note kalau we're still the newest one. Kalau in my case kayak ya udah gue anak barunya, I have an idea but I cannot push this kayak harus banget kejadian. I cannot karena I'm still a newbie. Tapi at least I already tell them how I feel about it and I already speak up of what my ideation towards it is. Jadi dia kayak gitu. Jadi kayak always I think speak up on what you want or what's your ideation, what's your initiative dan lain-lain. Tapi kayak calm down aja. Kayak don't need to push it kayak keras kepala harus banget kejadian. Don't. Karena menurut aku itu juga bikin your teamwork feel uneasy juga jadinya. Jadi kayak gitu kali ya. Sama how to make decision di saat yang mendesak, I think you have the right to it, tapi kayak pastiin aja, you know the reasonings behind, and you will take responsibility on the decision you already made. Paling itu aja sih. Oke, thank you banget Kak Mary dan Kak Juan. Jawabannya very insightful. Thank you. Thank you banget Firman, thank you banget pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih dari Naufal. Naufal bisa dinyalain mic-nya? Halo, cek. Kedengeran ya? Halo, kedengeran. Nah Kak, jadi pertanyaan saya simpel nih Kak. Kayak sebenarnya kan kampus itu udah nyediakan banyak untuk kita, kayak nyediain organisasi, nyediain akademis, lomba-lomba segala macam kan udah banyak banget. Tapi ada nggak sih Kak, menurut Kakak kayak skill-skill tertentu yang nggak kita dapat dari kampus ini selama di kampus yang nggak kita dapat gitu, tapi kepake atau penting saat di dunia kerja nanti. Terus yang terakhir nih, ada nggak saran buat SPI ke depannya gimana biar semakin baik lagi? Oke, terima kasih Kak Mary, Kak Juan. Oke, mulai Mer. Pertanyaannya cukup komprehensif. So thank you pertanyaannya Naufal. Kalau aku ya, skill set yang tidak diajarin di kampus. I don't know how to say it ya, tapi what's the right word? I don't know. But by actually kalau dari aku sih personally joining competitions, kayak becoming kayak the initiative to do things itu nggak diajarin sama kampus kayaknya. Karena kampus itu kayak ngasih tugas kita kerjain. Kalau di luar, kita tuh minta baru kita dapat. Kita tuh kejar baru kita dapat. Tapi I don't know what's the right word for it. Yang pasti it's the initiativeness ya, yang kayaknya nggak diajarin di kampus. Yang kedua, I think communication skill, organization skill is not something that the campus provide, but it's the kayak mahasiswa yang initiate. Jadi I think joining those kind of stuff kayak sangat helpful. Kayak in my case the extracurriculars bahkan menurut aku yang malah lebih stand out dan lebih berguna buat aku dibandingkan jujur mohon maaf kayak ilmu teknik kimianya itself sebenarnya. Karena yang get me into the jobs is actually the experiences
on SPE, experiences of competition, dan lain-lain. Jadi mungkin itu. Kalau buat SPE, semoga gimana cara supaya lebih baik lagi. I think SPUS itu salah satu yang terbaik menurut aku, kayak super best. What I wish I see in SPE mungkin lebih ke arah kayak semua membersnya bisa aktif, kayak how to activate all of the members, and it's not limited to only the teknik kimia students only, and also how can we reach more students. Kayak aku dengar harapannya kan mau jadi satu UI kan, kayak how to do that, if that's kayak sudah tercapai dan kayak just take kayak 30% of the members is active, I think kayak itu udah benar-benar bagus banget. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, nambahin dikit ya. Tadi yang pertama, kalau menurut gue malah hampir semua soft skill yang gue dapat nggak diajarin di kelas. I'm sorry to say, tapi kayak di Indonesia tuh kalau misalnya gue compare sama educational system yang dari luar negeri, sama teman-teman yang di kuliah di luar negeri, mereka tuh sistemnya kayak two ways of discussion gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang kayak bener-bener you step out of your classroom and try to like practically kayak apply knowledge that you have in the classroom. Tapi di Indonesia belum kayak gitu, dan sayangnya kayak kita nggak bisa nunggu untuk sampai kapan jadi kayak gitu. Jadi semua yang diajarin tuh beberapa di luar kampus sih menurut gue ya, di luar kelas maksud gue. Tapi semua itu bisa lo dapetin di kampus, yang kayak bener-bener kayak gimana caranya ikut internship, gimana ikut organisasi dan lain-lain, itu semua ditemukan di sana. Jadi try to like treat the college years atau college life as the simulation of how you're gonna face the life after graduations. Jadi itu sih yang menurut gue. Terus pertanyaan kedua adalah kayak ya kayak apa yang saran buat ke depan SP ya. Menurut gue ini mungkin buat BOD juga ya, food for thought juga buat kalian Barnas dan kawan-kawan. Kayak SPE has been playing essential role in making kayak banyak banget contribution ke banyak orang, yang kayak changing life of many people. Tapi di kondisi yang kayak gini sekarang banyak banget kayak organisasi serupa yang kita tahu di UI, banyak banget gue tahu kayak personal development programs, kayak they have kayak kegiatan-kegiatan organisasi lain. Menurut gue adalah ya gue yakin dan percaya bahwa ketika lu dikasih komitmen lu akan jalan itu, tapi ketika misalnya lu tahu bahwa you can grow somewhere else, you will actually mengizinkan mereka untuk melakukan itu. Tapi yang gue mau jadi pertanyaan buat kalian adalah, ya bukan pertanyaan juga sih, maksudnya yang jadi bahan pemikiran buat kalian adalah always think about value propositions that you guys can provide to these members. Kayak tanyakan ke kalian ketika misalnya mereka mau spend their time, invest their time to be here, to actually attend this meeting, to actually join the coaching, apa yang bisa lu janjikan ke mereka gitu. Try to think kayak sedalam itu sampai akhirnya ketika misalnya you see them growing, then there is such thing kayak fulfillment atau rewarding feeling yang kayak buat lu kayak okay, I actually contributed to their life gitu. Itu sih yang kamu dua, karena jangan jadikan ini sebagai lingkungan yang nggak cuma untuk ngerjain proker, untuk dapat Student Excellence Award, untuk dapat Presidential Awards dan semacamnya, tapi those things are only bonus kayak menurut gue. Kalau misalnya lu dapat, puji Tuhan, kalau misalnya enggak ya, tapi at least lu kayak you drive impact gitu. Dan satu lagi yang terakhir tuh kayak tadi mungkin yang kayak gue bilang nggak ada di kelas, tapi tolong banget jangan jadiin kalian alasan buat kayak oke, kalau kayak gitu gue nggak bisa belajar akademis ya, gue IP jelek atau kayak gue awur-awuran nggak apa-apa. Tapi menurut gue jangan jadi itu excuse, karena IP is kayak something yang you will never ever change in your life. Kalau misalnya lu nggak bisa compensate itu di kuliah, itu akan jadi hal yang kayak ya gue kenapa dulu nggak ngakuin ini, itu akan nyesel sih. At least you set the bar on specific level, lu at least reach target itu, don't be too much yang kayak lu harus 4 atau lu kayak 3,99, kayak kecuali lu mau jadi bener kayak master banget di teknik kimia atau di kuliah lu, tapi at least lu punya specific bar yang kayak at least misalnya gue cum laude atau at least gue dapat 3,4 atau 3,5 atau 3,6 gitu. At least gue dapat segitu, tapi gue bisa balance other things juga. Itu much more impactful and beneficial buat your life after graduations. Gimana Noval, terjawab tidak pertanyaannya? Sudah terjawab semua, makasih ya. Iya, sama-sama.
Gak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol hampir ya sekitar 2 jam lah ya. Sebelum kita tutup webinar hari ini, sebelumnya aku mau makasih banget sama semua participants atas entusiasmenya dan semua penanya yang udah bertanya di kolom chat, dan juga terutama buat Kak Juan dan Kak Mary yang udah ngasih jawaban-jawaban yang sangat insightful dan bermanfaat buat kita semua. Banyak banget nilai-nilai yang bisa kita semua ambil nih dari webinar dan ngobrol-ngobrol hari ini. Sebelum kita tutup, aku mau mempersilahkan dulu nih buat Kak Juan dan Kak Mary memberikan closing statement masing-masing. Kepada Kak Juan, dipersilahkan. Thank you, Nafa. Jadi kalau misalnya gue bisa summarize kayak yang apa yang kita sharing hari ini, mungkin dibagi 3 bagian utama ya. Kayak itu mirip sama presentasi gue tadi. Pertama, you need to fully utilize the resources that you currently have. Itu contohnya adalah kayak misalnya orang-orang di sekitar kamu, ataupun mentor-mentor, ataupun sparring partners yang kamu punya, ataupun other online resources yang kamu punya nama dari UI, ataupun dari educational institution ini itu sangat bagus. Gue bisa bilang gue sangat bangga jadi bagian dari UI, dari FP, dan semacamnya yang gue lakukan sama kuliah. Jadi kayak you guys need to actually be proud of it, dan gunakan semaksimal mungkin. Once you graduate it, lu akan jadi orang, jadi alumni aja gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi di ini, lu bisa ikut lomba, lu bisa pakai nama UI buat ngambil sponsorship dan lain-lain. Benar-benar gunain semaksimal mungkin yang kalian bisa. Cari online resources atau courses yang bisa nge-self-develop kalian, ikut semua kegiatan yang kalian perlukan untuk menambah your value proposition, your brand proposition setelah nanti lulus. Dan itu hal yang penting, fully utilize resources yang lu punya sekarang. Kedua, jangan takut gagal. Kayak for me, like everything you face is not like rocket science. Percaya sama gue, semua tuh bisa dipelajarin. Kayak orang-orang tuh jangan malu gitu. Jangan takut kelihatan kayak nggak pinter dibanding teman lain. Gue I've been in your shoes beberapa tahun lalu dan sampai sekarang bahkan. Gue kadang-kadang ngerasa bahwa kenapa sih orang bahasa Inggrisnya bagus banget, atau kayak kenapa sih orang punya kayak critical thinking-nya oke banget, sedangkan gue enggak gitu. Tapi I undermine myself gitu, I underestimate myself. Dan itu will bring me nowhere. Tapi kalau misalnya gue percaya pada diri gue dan kayak everyone start from like exactly same point, ya, dan seberapa besar drive lu akan pergi ke suatu tempat yang akan reach your goal. Jadi remember, college is just kayak simulation of what you're gonna face in life after graduation. Dan terakhir banget, yang paling penting lu harus tanamkan adalah enjoy the process and pay it forward to many people. Gue ada di sini sekarang karena bantuan dari banyak senior ataupun teman-teman ataupun junior gue yang ngebantu gue sampai di tahap ini, bantuan dari orang tua gue, dari semua orang yang ada di circle gue, dan I just want to pay it forward ke orang-orang di sekitar gue, karena istilahnya you have to be in the circle of positivity. Pastikan bahwa apa yang lu punya itu lu nggak malu buat share ke orang, lu nggak kayak malu ke orang, bilang ke orang lain lu punya failures, lu punya rejections, tapi itu akan menginspire mereka buat jadi lebih baik. Intinya kayak gitu sih kalau ini. Thank you very much buat semuanya yang udah hadir di webinar ini, di sharing session ini. Thank you banget Kak Juan. Dan aku inget banget tadi pas Kak Juan presentasi, Kak Juan bilang, kamu adalah produk dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kamu. Dan menurut aku itu benar banget dan sangat menginspirasi banget. Thank you banget Kak Juan. Selanjutnya kepada Kak Mary, dipersilakan buat memberikan closing statement-nya. I think Daniel has already perfectly summarized everything. Dari aku sih tambahan, closing statement will be something I already present in the presentation. The future is what you create today. The future is from what you created today and not tomorrow. Jadi sekarang kalian udah punya all the facilities, you have all the time and everything, jangan disia-siain sama sekali. Karena tadi benar kata Kak Daniel, di kampus itu benar-benar lo tuh menjalani kehidupan, kayak lo tuh bisa test and learn for everything, lo cobain, gak ada yang salah, gak ada yang benar, you have the time, you don't have the responsibility, dan lain-lain. Jadi make use of that, and make use of all of the resources you have. I think that's it from me. I think everything else is already summarized by Kak Daniel sih. And also thank you semuanya buat enthusiasmnya and everything. So fun. Thank you banget Kak Mary. Seru banget juga dengerin dari tadi jawaban-jawaban dari Kak Mary dan Kak Juan. Dan aku juga ingat banget nih, Kak Mary memberikan banyak banget
informasi tentang bagaimana kita sebagai bagian dari SPI memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita di SPI, karena bisa ngasih kita knowledge, soft skill, dan networking baik sama staff, member, atau SC-SC lainnya. Nah, sebelum kita sudahi sharing-sharing hari ini, aku mau minta tolong kepada semua participants untuk mengisi quality control questions atau kuesioner dari chatroom. Itu udah ada linknya di sana, bisa langsung diklik, atau kalau misalnya kalian tidak bisa membukanya, itu linknya bit.ly/alumni visit SPI, I-nya kapital, V-nya kapital, SPI-nya kapital. Thank you banget sekali lagi buat Kak Juan dan Kak Mary untuk sharing-sharingnya hari ini. Sebelum kita benar-benar tutup, aku mau juga promosi ini. Ada proker lagi dari SPI. Webinar kedua dari SPI yaitu dari Education. Bisa tolong di-share screen-nya, Gumi? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini speaker-nya juga mantap tuh, bisa dilihat. Date-nya itu ada 18 Juli 2020. Bisa langsung register di bit.ly/webinar registration SPI. Untuk kalian yang mau join, yang mau mendengarkan banyak lagi insight-insight dari speaker yang tentunya sangat-sangat professional and will be so insightful ini, bisa langsung register di link yang tertera di screen share di depan layar kalian.